untuk menolak atau bahkan menerima kan. Iya benar-benar. Ya benar. Nah tapi kalau misalkan si cowok ini kaya, apa nggak sujud tuh cewek? Oh yes, welcome back with me Kun. Sekarang kita akan ada penantang ya, yang kemarin nge-DM gua katanya, "Bang, gue nggak terima sama pernyataan lo." Oke, sekarang kita sudah mengundang orangnya. Hai semuanya, nama gua Strom atau False, ya biasa dipanggil Ren sih. Gue di sini adalah orang yang bakal ngelakuin pro kontrak sama Kronen. Ya soalnya gimana ya, perkataan dia itu menurut gua kurang bisa dimaklumi. Menurut lu dari segi apa, Wak? Nah ini ya, Wak, dengerin dulu nih. Lu kan di situ bilang fakta kan kalau semua perempuan itu kalau dikasih uang mulutnya disumpel pakai uang auto sujud kan, sama mau sama lu. Nah pertanyaannya, emang semua perempuan kayak gitu? Tuh, nah, di dunia ini gue lurusin dulu. Itu cuma ini hyperbola ya emang nggak semua gitu, maksudnya itu hyperbola, wo. Jangan dibawa ini, maksudnya itu jangan dibawa terlalu serius. Cuma kata kiasan. Lu paham nggak sih kata kiasan? Nggak, Wak, kalau itu emang nggak serius. Kok lu sampai bilang fakta sih? Gimana nggak ada yang emosi ya. Coba. Ya itu fakta. Pada dasarnya ini ya dengerin gua. Pada dasarnya semua rumah tangga itu butuh uang. Ini fakta. Lu makan butuh uang, lu ngapa-ngapain butuh uang. Nah kalau misalkan dibilang aku nggak perlu uang, aku perlu cinta, itu buang. Itu apa itu? Semua bung. Kita itu ya misalkan gini, kita itu butuh uang. Kenapa? Karena kita makhluk konsumtif. Manusia pada dasarnya adalah makhluk konsumtif. Mau itu cewek, cowok, tua sampai aki-aki pun juga butuh uang, men. Nah itu kenapa kok orang bisa percaya begini nih? Gue itu menitik beratkan, bukan ini ya, bukan menghina ya. Lebih tepatnya itu menyadari bahwa kalau misalkan kita mencintai seseorang, maka kita itu harus sadar terhadap keuangan. Nah itu teh disalahpahamin katanya, wah kamu itu mah jahat, kamu tidak. Aku kan ngomong itu cuma kiasan. Nggak ada yang paham ya lu ngomong. Oke, di sini biar gue jelasin. Nah di sini lu tadi kan bilang kalau semua makhluk itu semua orang itu butuh uang kan, mereka harus ada uang baru bisa berpasangan kan ya. Ya emang benar semua itu mau kaya, wo, semua itu, tapi takdirnya itu beda-beda semua. Mana orang yang nggak mau kaya? Nggak ada, semua mau uang pasti. Mau uang, mau kebahagiaan, mau stabilitas ekonomi itu mau. Itu sudah ilmiah, sudah alami. Manusia itu butuh yang namanya konsumsi, butuh yang namanya rumah. Itu semua itu juga ada tukar tambah. Kita menukar uang dan menambahkan barangnya, itu sudah dari dulu ya, dari manusia sudah ada, dan sampai sekarang berkembang itu sudah ada. Nggak bisa kita bantah. Mau itu dikasih uang berapapun, kalau misalkan butuh ya butuh. Ya gitu. Ini bukan berarti semuanya bisa disesuaikan sama uang. Nih, dengerin dulu nih ya. Cepat atau lambat bakal ada kata habis. Ya, tuh uang mau dipakai sampai kapanpun juga bakal habis. Kecuali koruptor. Ya emang habis. Maksudnya itu begini loh, yang gua menitik berat itu literasi keuangan. Loh Bang, tadi kan bahasnya manusia konsumtif, iya, tapi harusnya itu misalkan, oh ini dananya dibuat ini, ditabung dulu. Misalkan beli barang nggak penting, ya jangan dibeli kalau nggak penting. Belilah barang yang penting. Kalau misalkan ada uang sisa nih, kita habis gajian atau uang sisa, kita tabung sedikit demi sedikit. Nah itu yang gua mau kasih tahu. Cuma orang-orangnya itu nggak paham. Kan, Wak, nih dengerin ya, emangnya semuanya bisa diselesaikan pakai uang? Nih sekarang ya, kalau lu lagi dalam keadaan terdesak kayak di pinggir jalan ya, ini contoh doang ya, kayak di pinggir jurang. Anda itu melenceng dari topik,
gue bilang gitu karena jika perempuan bisa menghasilkan uang sendiri, dia itu katanya sudah tidak butuh laki-laki. Dia itu gue itu pernah dengar ya, teman gue perempuan gue bilang gini, gue mau kaya, gue mau beli apa itu kan uang gue banyak ya, gue mandiri lah, independen, gue nggak perlu laki-laki. Ya sudah, gue balas. Oh, ya itu juga begitu. Aduh, belum nyambung aja. Makanya jangan meromantisasi sebuah perkataan, nanti ujung-ujungnya pasti sakit. Ya itu namanya nggak semua perempuan kayak gitu. Bisa aja nih ya, ada perempuan orang kaya suka sama laki-laki, ya dia bakal suka. Bukan berarti dia udah kaya punya segalanya dia nggak bakal nikah. Banyak ya emang benar, tapi ini yang perlu digarisbawahi. Jika dia itu beda kelas, maka orang tuanya nggak suka. Karena kenapa? Ini ada teori yang namanya ini big boom money atau ledakan besar uang. Ketika satu orang kaya menikah dengan orang kaya lain, maka kekayaan kedua itu akan menjadi lebih besar. Itu sudah ada, itu pasti. Nah nanti gue dibilang, wah lu ngerendahin orang. Bukan guys, itu tuh dengerin dulu, itu tuh perumpamaan. Kenapa kok sekarang itu banyak orang gengsi? Ya karena kita itu bersaing dalam ekonomi dari dulu ya. Dari zaman manusia belum modern itu sudah bersaing secara ekonomi. Ya enggak semua kayak gitu Wak. Nih dengerin ya. Nih bukan berarti kalau dia miskin, perempuan yang suka sama dia itu nggak mau. Nih dengerin ya, ada perempuan yang udah kaya nih, dia itu suka sama laki-laki yang kurang bercakupan lah. Tapi laki-laki ini ada kelebihannya, kecuali kalau dia jelek emang ya itu emang goblok sih. Nah ada kelebihannya di mana dia ganteng, ya otomatis perempuannya juga mau ya kan sama dia. Ya soalnya ya dia ada kelebihan, bukan berarti dia kurang bercukupan, dia nggak punya mobil, nggak punya motor, tapi dia punya satu yang bisa bikin si perempuan ini tertarik, yaitu muka dia yang ganteng. Jadi ya kalau otomatis ya gitu. Nah itu kan ini kan ya juga sudut pandang yang berbeda ya. Jadi menurutku pribadi itu gue itu nggak peduli ya mau punya pasangan atau mau menikah. Gue nggak peduli, gue itu ya masih sendirian ini nggak peduli gue. Yang gue peduli apa? Bagaimana cara menciptakan kehidupan yang lebih baik. Percuma kalau punya pasangan kehidupannya morat-marit itu nggak gitu. Nah, ya ini loh Pak, bisa aja mereka kan saling ganti-ganti, saling mencukupi kebutuhan. Kayak satu minggu si ceweknya yang mencukupi, satu minggu lagi si cowok yang mencukupi. Intinya mereka ganti-ganti lah, terus berhemat. BTW gue mau kasih tahu bentar ya, kenapa gue kayak ya belain perempuan-perempuan gini. Asal kalian tahu guys ya, gue ini cowok dan ya gue dulu juga pernah sempat sama orang ya itulah. Dan ini boleh saja membela, tapi gini siklus kehidupan orang itu, misalkan siklus memang orang kaya bisa miskin, orang miskin bisa kaya, tapi bukan berarti kita tidak mencari harta. Yang tujuan kita hidup itu untuk bekerja, beribadah dan hidup ya ini loh Pak, si perempuannya kan bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga, atau si laki-laki nyari kerjaan. Ya walau emang di zaman sekarang sulit nyari kerjaan, tapi kita bisa ambil contohnya ke perempuan lain, kayak perempuan di Afrika. Di situ banyak loh perempuan yang bisa kerja, apalagi laki-laki banyak, apalagi penghasilan mereka itu udah cukupi. Ya emang mah Amerika mah negara kapitalis, jadinya mereka liberal. Di Amerika itu orang-orangnya itu bebas. Nah kita itu dipecat oleh norma-norma masyarakat. Di Indonesia itu apa-apa itu selalu dipandang aneh guys. Tadi mati di Amerika mah bebas ya, mau itu lu sendirian, lu kerja, lu beli senjata mah yang nggak peduli. Amerika mah negara bebas. Lah otomatis perempuan di sana juga beda dari yang lu asumsikan Wak. Oke, kali ini kita ke Indo deh. Setahu gue
mereka itu kan beda kasta ya. Ya si perempuannya ini orangnya ya cuman pelayan doang, hidupnya juga nggak terlalu berkecukupan, intinya orang normal ya. Sementara si anaknya nih, si cowoknya, dia ini orang kaya Wak, kaya banget. Tapi pas pertama kali mereka ketemu nih di restoran, nah si cowoknya itu langsung suka Wak, langsung tertarik. Jadi kalau dia bilang, kamu mau nggak jadi cewek aku? Nah si pegawai restorannya ini pasti auto bingung dan mikir 2 kali kan untuk menerima si tawaran si cowoknya. Tapi ingat cowoknya yang kaya, dan pas dia tes ini cowoknya ya lumayan baik, pasti diterima Wak. Dan kalaupun penghasilan si cewek kurang, ya si cowok bisa menafkahi. Iya, gue tahu. Emang gitu. Emang kan. Kalau perempuan nggak kayak gitu, ada juga perempuan yang beda-beda. Meski sifatnya ya emang sama kayak yang disebut sama si Rico siapa lagi itu. Ya walau gitu ya dia nggak mandang uang kayaknya. Ada juga yang nggak mandang uang. Tapi Anda terlalu dini untuk memahami, Bung. gue udah ngeliat Ya semua orang mandang uang, bro. Semua orang itu mandang uang. Karena ini tidak ada orang yang tidak hidup dengan uang. Semuanya pasti mencari uang. Semua pasti. Kalau nggak, lo bang, karena ada nggak di bawah mati kata siapa? ya itu pendapat lo aja Wak. Bisa aja di dunia ini nggak ada orang yang mau nyari uang karena bapak emaknya udah sukses. Jadi dia tinggal nikmatin aja. Kalau ini beban keluarga sih bisa dibilang. Ya makanya itu dia harus jadi uang, bu. Kan ada tuh siapa yang ngomong itu dulu, gue nggak tahu tuh yang ngomong cewek independen lah. Gue balas sekarang. Gue balas cowok yang punya uang tidak butuh cewek independen. No, gue balas no. Ayo, gue balas kan. Dia sama-sama mencari validasi, ya sudah gue kasih ini teori begini, gue kasih efek begini, ya kan sekarang benar kan, terbukti benar. Terbukti benar. Semuanya itu terbukti benar. Ya, yuk, Wak, di sini ada di dunia ini ada yang namanya perbedaan. Yang nggak semuanya orang itu nyari uang, semua cewek sama, semua cewek independen, cowok yang orang kayak nggak butuh cewek independen. Intinya di dunia ini ada banyak perbedaan. Ya emang, ya kita itu berbeda, memang berbeda, wo. Makanya yang gue mau kasih tahu itu kita itu jangan apa ya, kayak bingung mencari cinta gitu. Kita tuh harus bingung mencari uang. Bagaimana caranya makan? Kalau misalkan ini ya, aku single nih, tapi bisa mendapat penghasilan. Ya udah lanjutin, kumpulin tuh uang. Kalau misalkan single, kumpulin tuh uang. Ya kan benar ya, kita tuh bekerja ya. Mau itu kita punya keluarga, nggak punya keluarga, kita tetap bekerja. Ya emang menghadapi kenyataan itu pahit, bro. Tapi kalau kamu ini hidup dalam ilusi, ya hedonisan. Bukan hedonis sih, tapi lebih ke penipuan hidup di dalam. Betul doang, Wak, gini deh. Ya sekarang gua kasih contoh. So, menurut lu semua cowok orang kaya itu nolak cewek independen? Bukan nolak cewek independen. Iya, bu. Kalau kan gue udah bilang, gini, jika cewek kaya bertemu dengan cowok kaya, maka kekayaan mereka akan bertambah. Itu pasti karena mereka berdua itu mempunyai penghasilan yang tinggi, ya, mempunyai penghasilan tinggi. Kalau misalkan orang ya nikah modal tanpa adanya kekuatan ekonomi dari keluarga, itu bakalan ini, si cewek itu merasa wah saya salah menikahi pria. Nah itu akan menjadikan standar. Akhirnya apa? Si cewek itu lari ke standar TikTok tuh, suami orangnya kayak gini tuh. Itu pasti bohong kalau tidak. Semua itu pasti, Wak. Gini. Lu tadi bilang kan kalau cewek
Nah pertanyaannya, emang yang dilihat cuma dari uangnya? Harusnya dicek dulu dong kayak sifatnya, kelakuannya. Kalau baik ya diterima, kalau enggak ya diputusin kontraknya. Dan ada juga kalau mereka nikah minimal umur 26 atau 27 dan masih kekurangan uang, ya mereka bisa dikasih bantuan sama keluarganya. Dan sisanya juga bisa ya mungkin cari kerja dulu lah buat nafkahi keluarga. Tapi intinya harus dicek dulu atas sifat dan kelakuannya. Kalau sifat dan kelakuannya itu buruk, ya sebaiknya nggak usah dinikahin. Kalau sifat dan kelakuannya itu baik, ya langsung aja. Ya emang ya benar, tapi ini ya kebanyakan emang lu gak setuju, tapi gue bilang gini, kebanyakan kalau nikah modal cinta tanpa adanya dana itu banyak yang cerai. Ini udah ada datanya loh ya, aku ngomong gak sekedar ngomong, udah ada datanya nih, gue baca ini. Angka perceraian di Indonesia itu mencapai 438,68 kasus, meningkat sekitar 10 tahun sebelumnya. Itu kenapa? Karena mereka itu meningkat dalam keadaan krisis ekonomi. Nggak sama. Ya, Gua aja. Gua pernah dengar ya apa lagi ya, lupa gua menyebutnya apa. Intinya orang 20 laki-laki anjir. Laki-laki sama perempuan nikah tapi mereka belum punya uang. Nah tapi hubungan mereka masih bertahan loh sampai sekarang. Ini gue nggak salah ya, gue pernah dengar, sumpah gue pernah lihat di media sosial ada loh. Iya, tahu. Tapi yang ini ya, yang menentukan suatu rumah itu bahagia itu cara berpikirnya. Misalkan orang tuanya berpikir, wah biarinlah misalkan punya anak nih, jangan dikontrol ketat-ketat, tadi dia nggak tahu apa-apa, ya udah dibiarin. Tapi bukan berarti anaknya disuruh jadi kriminal, bukan gitu. Yang ini yang harus dan gue itu paling ini zaman sekarang, gue itu paling nggak suka zaman sekarang itu jika perempuan dicintai satu cowok yang setia, maka si cewek akan mencari cowok yang nakal. Karena kenapa? Lucu ya, lucu gini. Kenapa bad boy, istilah bad boy itu populer? Karena dulu itu ada novel yang menceritakan si cewek jatuh cinta dengan kriminal dan mereka itu bahagia, tapi di dunia nyata tidak seperti itu. Itu yang menjadi landasan cewek-cewek berpikir, wah bayangan tentang pria-pria yang dipikirkan itu seperti CEO lah, bad boy lah, kriminal dan lain sebagainya. Itu dipengaruhi oleh media. Jadi standar TikTok itu tuh nggak masuk akal. Karena kalau cewek TikTok emang goblok sih kalau kata gua mah. ya benar, ya gue juga setuju. Ya tergantung individu sih, gue memaksa ya. Tergantung sendiri lah ya. Di dunia juga banyak pendapat orang yang beda-beda, ada yang pendapatnya gitu-gitu. Jadi ya sama, tergantung pendapat masing-masing. Oke, guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. Bye bye.